Selamat sore semua. Apa kabar? Baik-baik ya. Di samping kanan saya kita melihat lingkaran Advent ya. Lingkaran Advent merupakan satu kekhasan kalau kita memasuki masa Advent. Dengan lingkaran yang berwarna hijau, ada ungunya, dengan 3 lilin yang berwarna ungu dan satu berwarna, orang bilang warna pink atau merah muda, yang menggambarkan bagaimana perjalanan persiapan kita selama 4 pekan memasuki masa Natal nanti. Nah, saudara-saudari kita, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan memulai, kita melihat bahwa satu dari 4 lilin itu sudah dinyalakan. Dan itulah lilin pertama adalah lilin pengharapan, yang mengingatkan kita memasuki masa Advent dengan sebuah pengharapan menantikan kedatangan Kristus. Kata Advent sendiri berasal dari kata bahasa Latin Adventus yang berarti kedatangan. Kata Adventus yang adalah bahasa Latin menerjemahkan dari dua kata dalam bahasa Yunani, yakni parousia dan juga epifani. Parousia atau epifani sendiri kurang lebih memiliki arti penampakan yang ilahi. Yang ilahi menampakkan dirinya dalam kehidupan manusia. Parousia sendiri juga artinya akhir zaman, di mana yang ilahi menampakkan dirinya. Jadi kurang lebih Advent sendiri berarti kita menantikan kedatangan yang ilahi, Allah melawati umatnya, hadir di tengah-tengah kita, menampakkan dirinya dalam diri Kristus Sang Sabda yang menjadi daging dan tinggal di tengah-tengah kita. Maka itu masa Advent selalu memiliki arti ganda. Yang pertama, masa Advent adalah persiapan kedatangan Kristus sebagai manusia atau kedatangan Tuhan yang pertama dalam masa Natal. Tetapi masa Advent juga memiliki arti bahwa kita mengarahkan diri kita pada kedatangan Yesus yang kedua, yakni pada akhir zaman. Sehingga orang juga mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua. Tetapi lebih dari itu, kedatangan Yesus yang kedua berarti juga hari kematian kita sendiri, di mana kita akan menghadap Tuhan sendiri. Maka orang perlu mempersiapkan dirinya untuk apa yang dikatakan dalam bacaan Injil, supaya hari Tuhan itu datang bukan seperti sebuah jerat, tetapi ketika hari Tuhan itu datang kita sudah siap ya, menyongsong kedatangan Tuhan itu sendiri dalam kematian kita. Maka itu tujuan dari masa Advent sendiri, pertama menyiapkan hati kita, sebuah persiapan dekat di mana kita diajak untuk mempersiapkan diri kita. Gereja memberi bagi kita persiapan itu yang pertama lewat novena menjelang Natal. Lewat novena kita diajak dalam doa untuk berjaga-jaga. Seperti dalam bacaan Injil tadi, Yesus menasihatkan kita supaya berjaga senantiasa sambil berdoa. Sebuah persiapan rohani. Dan juga mengarahkan hati kita supaya menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Maka itu ada juga persiapan rohani seperti pengakuan dosa. Orang diajak untuk membersihkan diri mereka, membersihkan diri kita semua lewat sakramen pengakuan dosa. Berdamai kembali dengan Tuhan dan juga berdamai dengan sesama. Pengampunan dosa, sakramen tobat, bukan hanya kita diajak untuk berdamai dengan Tuhan, tetapi juga diajak lewat penintensi untuk membangun kembali relasi-relasi kita yang rusak dengan sesama. Itu fungsi dari sakramen tobat. Kita diajak untuk lewat penintensi membangun sebuah niat pertobatan. Kalau ada yang salah dengan saudara-saudari kita, kita diajak untuk
memperbaiki jembatan relasi kita yang rusak dengan sesama. Juga persiapan diri yang lain. Kalau kita sering datang ke gereja sudah bacaan pertama atau sesudah tobat, masa Advent juga adalah masa untuk mempersiapkan diri, merubah kebiasaan-kebiasaan yang lama. Karena saya misa, jadi saya bisa melihat siapa yang datang. Atau kita sesudah komuni kita pulang, itu juga merubah kebiasaan-kebiasaan itu ya. Kalau datang sudah selesai tobat, sebaiknya jangan komuni ya. Itu kebiasaan kesalehan gereja ya. Pengampunan atau ritus tobat adalah persiapan di mana kita membersihkan diri kita supaya pantas menyambut tubuh Tuhan. Sehingga kalau kita datang sudah selesai tobat, sebaliknya kita doa saja, tidak usah lagi menyambut komuni ya. Dan sesudah komuni jangan pulang dulu sebelum menerima berkat Tuhan. Karena nanti kita seperti Yudas Iskariot, ya, orang yang meninggalkan Ekaristi sesudah komuni, dia sudah pergi ya. Jadi mari, ada banyak hal yang kita bisa buat sebagai bentuk persiapan kita untuk kedatangan Yesus pada Natal. Tetapi juga untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua, juga kematian kita masing-masing. Mari semoga masa Advent menjadi masa di mana masa penuh rahmat bagi kita. Untuk lewat masa Advent kita mempersiapkan hidup kita dengan baik supaya Tuhan menemukan jalan, menemukan jembatan untuk lahir dalam diri kita, lahir dalam keluarga kita, sehingga hidup kita juga bisa menjadi cahaya, menjadi terang, menuntun semua orang. Mari semoga lilin-lilin yang akan dinyalakan ini melambangkan persiapan-persiapan hidup kita, supaya kalau 4 lilin sudah bernyala, kita sungguh siap untuk menyongsong kedatangan Kristus, tetapi juga menyongsong kedatangan Yesus yang kedua dengan lilin yang terus bernyala, seperti 5 gadis bijaksana dalam Injil. Tuhan memberkati kita semua. Amin.